يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا ربنا يا كريم يا ربنا يا رحيم أنت الجواد الحليم وأنت نعم المعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين رب حينا شاكرين توفنا مسلمين نبعث من الآمنين في زمرة السابقين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين ثم الصلاة والسلام على شفيع الأنام والآل نعم الكرام والصحب والتابعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. رضي الله عني وعنكم وعن جميع المسلمين. ثم أقول اعلم أيها المريد الطالب والمتوجه الراغب أنك حين سألتني أن أبعث إليك بشيء من الكلام المنسوب إلي لم يحضرني منه ما أراه مناسبا لما أنت بسبيله، وقد رأيت أن أقيد فصولا وجيزة تشتمل على شيء من آداب الإرادة بعبارة سلسة، والله أسأل أن ينفعني وإياك وسائر الإخوان بما يورده علي من ذلك ويوصله إلي مما هنالك فهو حسبي ونعم الوكيل. Kata beliau, sebab daripada mengarang daripada kitab ini yaitu adalah ada salah seorang daripada orang yang gemar di dalam ibadat, gemar di dalam ilmu, gemar di dalam mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya orang tersebut datang kepada Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad dan meminta agar Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad mengarangkan suatu karangan yang mana di sana berisi daripada kalam atau pembicaraan yang mana itu berasal daripada lubuk hati beliau. Maka kata Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, sekarang kalam atau pembicaraan yang dariku sendiri dan dari lubuk hatiku sendiri sekarang lam yahdur nih, gak ada sekarang terbenak di hatiku. Tetapi sebagai gantinya aku karangkan kepada engkau suatu karangan yang mana ini daripada kitab-kitab orang terdahulu. Aku ringkas dan aku jadikan suatu fasal yang mana insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan memberi manfaat kepadaku dan bagi para pembacanya dan pada orang yang meminta tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita juga daripada manfaat tersebut. Amin amin ya rabbal alamin. Wa hakadha. Seseorang ketika berteman dengan para ulama, berteman dengan orang yang didekatkan dengan Allah Subhanahu wa taala, berteman dengan aulia Allah Subhanahu wa taala ataupun dengan siapapun, hendaknya ketika berteman kita jangan cuma sekedar mencari kesan begaya aja atau baru lucu aja atau kesan bakalahian aja,
Tetapi kita ketika berteman, carilah faedah, carilah manfaat ketika kita berteman dengan orang tersebut. Karena ketika kita duduk dengan para ulama, duduk dengan para solehin, sungguh sayang kalau kita tidak gunakan kesempatan tersebut dengan sebenar-benarnya. Karena kalau untuk bercanda, banyak sudah teman kita untuk bercanda. Untuk menggosip, banyak sudah teman kita untuk menggosip. Teman untuk main catur, teman untuk main domino, banyak sudah. Tetapi teman yang supaya mengingatkan kita untuk akhirat, mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingatkan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi, ya para salihin, yaitulah para aulia, yaitulah para orang-orang yang menuntut ilmu. Oleh karena itulah, gunakanlah kesempatan dengan benar ketika kita duduk dengan mereka. Semoga kita dengan berkat perkumpulan ini selalu mengambil manfaat dengan orang yang di sekitar kita, dengan para solehin dan para aulianya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oleh karena itulah, dulu ada salah seorang daripada ulama yang bernama Syaqiq Al-Balkhi, dan juga beliau ini mempunyai teman yang bernama Hatim Al-Asam. Jadi ini dua orang ulama berteman. Akhirnya kata Syaqiq Al-Balkhi, "Wahai Hatim Al-Asam, kita ini berteman sudah 30 tahun. Sudah 30 tahun kita ini berteman. Tetapi apakah ada manfaat dan faedah yang engkau petik dan engkau ambil selama kita berteman ini?" Begitu kata Syaqiq Al-Balkhi. Karena kata Syaqiq Al-Balkhi, sungguh disayangkan ketika kita berteman, tidak ada satu faedah pun yang kita petik ketika berteman tersebut. Yang mana kalau seandainya kita mungkin ditanya ketika berteman, paling histori atau masa-masa yang kita lewati, oh dulu waktu berkawan nantinya itu artinya, oh rami benar, membajak orang, la haula wala quwwata illa billah. Atau mengambil artinya meluncati tangga orang, kandang orang. Atau amunnya ada duit orang kececer, wah kami bagi dua aja. Kenang-kenangan seberataan, kenang-kenangan buruk ini. Tetapi kalau Hatim Al-Asam, beliau gak mau ini. Ketika beliau berteman dengan Syaqiq Al-Balkhi, Syaqiq Al-Balkhi gak mau. Ketika berteman cuma sekedar buang-buang waktu, cuma sekedar pesta pora ataupun sekedar mencari beramian aja. Makanya Jarbiyat Jasidin, apakah ada faedah yang engkau dapatkan ketika berteman denganku? Maka kata Sayyidina Hatim Al-Asam, ketika saya berteman denganmu, saya mendapatkan 8 faedah, yang mana insya Allah dengan 8 faedah tersebut itu akan menyelamatkanku kelak di akhirat, dan itu akan aku bawa ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, dan itu akan aku bawa ketika bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi, dan yang mana itu faedah insyaallah menerangi daripada kuburanku, dan itu menenangkan daripada jiwaku ketika hidup di dunia ini. Karena setiap daripada kita mungkin banyak punya problem ini. Ada yang problemnya di rezeki, ada yang problemnya di anak, ada yang problemnya di mobil, ada yang problemnya di rumah, dan lain sebagainya. Banyak problem. Nah insya Allah di dalam faedah ini, yang mana dirangkum oleh Hatim Al-Asam selama 30 tahun. Dengan siapa? Dengan Syaqiq Al-Balkhi. Kata beliau, dengan 8 faedah ini insya Allah itu akan menjadikan ketenangan bagiku di dalam dunia ini, dan sangu ataupun bekal ketika aku meninggal dunia dan berhadap kepada Allah Subhanahu wa taala Jalla Jalaluhu wa ta'ala azamatuh. Dan semoga kita mengambil manfaat daripada faedah tersebut. Amin ya rabbal alamin. Adapun faedah yang pertama kata beliau, yaitu adalah kata beliau, anni nadartu ilal khalq, sesungguhnya aku melihat kepada makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Faraitu likullin minhum mahbuban wa ma'syudan yuhibbuhu wa ya'shabuhu. Kata beliau, setiap daripada mereka ini mempunyai teman atau mempunyai pasangan, yang mana dengan pasangan tersebut dia saling bercinta, dia saling merindukan, dan saling mereka ini
rindu antara satu dengan yang lain. Terus kata beliau, wa ba'du dzalikal mahbub yusahibuhu ila maradil maut. Sebahagian daripada kekasihnya, sebahagian daripada orang yang dia cintai, sebahagian orang yang dia rindui tersebut, ada yang menemani dia cuma sekedar ketika dia sakarat, mau meninggal dunia. Wa ba'duhu yusahibuhu ila syafiril qabr. Sebahagian daripada mereka menemani cuma sampai di samping liang lahat. Habis itu apa? Balik sudah. Tsumma yarji'u kulluhu wa yatrukuhu faridan wahidan. Kemudian setelah sudah sampai di liang lahat atau ketika dia sakarat, mereka balik sudah masing-masing ke rumahnya. Wala yadkhulu ma'ahu fi qabrihi minhum ahad. Enggak ada satupun di antara mereka yang masuk bersama dia seorang pun. Enggak ada. Coba kita lihat aja. Kita punya istri mungkin ya. Saya sungguh sayang kepadamu wahai suamiku, katanya. Sehidup semati. Meninggal suaminya. Setelah meninggal, habis iddahnya kawin lagi. Ujarnya sayang sehidup semati. Nang laki nang itu juga. Aku nih artinya sayang benar dong nih kamu nih. Ikam ini tak dua sudah. Artinya satu-satunya di dunia ini sudah yang memiliki hatiku. Hanya meninggal bininya. Siangnya, malamnya sudah begini pulang. Ini kada mahadang iddah, kada iddah soalnya lakian. Dia bebinian lumayan masih mahadang iddah. Nang laki hanya meninggal nang bini pagi, malam sudah kawin pulang bini pulang. Nang anak, menangis luar biasa, menggerawung, Mbah Kuitan meninggal. Sudah sehari dua hari, artinya nah mobil banyak banget tinggal di Kuitan. Sayang benar pada dibawa di jalan ini mobil. Ini rumah ini artinya sedang dibagi-bagi nah. Bahkan seperti yang mungkin Ulun pernah ceritakan, Kuitan meninggal hanya meninggal nih. Artinya sebahagian daripada anaknya ini sayang benar. Artinya Kuitan uyuh benar mengumpulkan mobil macam-macam bisi Alfa, Filver macam-macam nih. Artinya paling gak ada kita antara kubur barang apa nih. Ujarna anak yang lain jangan pemali. Karena habis harta, artinya habis mobil atau amunnya kita mengantarakan Kuitan. La haula wala quwwata illa billah. Rata-rata seperti itu. Ada yang sampai di ketika ini sakaratul maut, ada juga yang sampai ke kuburan. Adakah di antara mereka istri, anak, harta, rumah, dan mobil yang masuk ke dalam kubur bersamanya? Gak ada satupun di antara itu semua yang masuk ke dalam kubur. Kemudian kata beliau, fatafakkartu wa qultu afdalu mahbubil mar'i ma yadkhulu ma'ahu fi qabrihi wa yu'nisu fi. Sepaling afdal daripada teman yaitu adalah teman yang ikut besertanya ke dalam kubur, dan itu yang memberikan dia daripada ketenangan dan menghiburnya ketika dia meninggal dalam kuburan. Fama wajadtuhu illa al-a'mal as-salihah. Dan aku tidak menemui satupun daripada teman yang masuk ke dalam kubur kecuali a'mal as-salihah. Oleh karena itulah kata beliau, fa akhadtuha mahbuban li. Oleh karena itulah aku ambil teman soleh tersebut menjadi kekasihku. Litakuna sirajan fi qabri, supaya teman soleh tersebut menjadi pelita dan penerangku ketika aku meninggal di dalam kubur. Wa tunisani fihi wa la tatrukani farida, supaya dia menghiburku dan tidak meninggalkanku sendirian ketika di dalam kubur. Oleh karena itulah kita mumpung hidup di dunia ini dan kita paham sudah kita ini semua bakalan meninggal dunia, dan semua daripada harta benda kita itu nggak ada yang bareng dan masuk bersama kita ke dalam kubur kita kecuali a'malus shalihah. Dan jangan salah paham di sini, a'malus shalihah itu cuma zikir, cuma salawat, cuma sholat 5 waktu, cuma sholat sunnah, cuma puasa dan lain sebagainya. Bahkan harta pun bisa jadi a'malus shalihah. Harta kita misalnya bekerja, ini rata-rata pekerja ini, rata-rata sudah berkeluarga, katanya udah karena mendengar a'malus shalihah doang yang bisa masuk ke dalam kubur, udah berhenti bekerja katanya. Udah artinya sembahyang 5 waktu jangan ketinggal,
berzikir, berhikmat, bersolawat, akhirnya meninggalkan daripada gawian. Ini salah ini. Karena pekerjaan kita bisa jadi amal salihah, uang kita bisa jadi amal salihah, mobil kita bisa menjadi amal salihah, anak kita bisa jadi amal salihah. Semua daripada yang kita miliki daripada dunia ini bisa menjadi amal salihah. Misalnya pekerjaan, kita niatkan ketika bekerja untuk menafkahi anak istri kita, yang mana bahkan nafkah kepada anak istri adalah pekerjaan yang wajib dan pahalanya itu 70 kali lipat daripada pahala sunnah. Kita uang untuk menafkahi anak istri kita supaya jangan kelaparan dan supaya jangan minta-minta itu lebih afdal daripada kita menginfakkan harta ke masjid. Tetapi kalau kita punya uang lebih, jangan disimpan juga. Artinya ini disimpan ya, kesan kita belum, kesan 7 keturunan, la haula amun habis 7 keturunan. Bisa jadi 2 turunan habis sudah. Betapa banyak daripada orang 2 turunan, 3 turunan habis sudah. Kenapa jauhnya memikirkan 7 keturunan? Nang pasti aja dulu pikirkan kita ini bakalan meninggal dunia. Dalam artian harta tersebut setelah kita menafkahi anak istri daripada kewajiban kita, selebihnya kita infakkan harta kita tersebut ke dalam perbuatan-perbuatan yang baik. Dalam artian kita tidak cuma yang fardu, yang sunnah pun kita kerjakan. Nah, ketika kita punya anak, nah benar-benar anak tersebut kita didik. Kalau kita tidak bisa mendidik, taruh di pesantren, taruh di TK Al-Quran, taruh dimanapun daripada tempat-tempat yang sehingga anak tersebut bisa beramal soleh, yang mana ini hebatnya anak ini. Bedanya anak sama orang lain luar biasa, perbedaannya sangat besar. Kalau orang lain, orang ajnabi, orang yang bukan daripada anak kita, kalau misalnya dia baca yasin ataupun tahlil ataupun daripada pun apapun daripada amalus solehah, kada sampai kepada kita kecuali inya ketika membaca yasin ingat lawan kita, atau inya kada ingat lawan kita, inya mengucapkan Allahumma hdi wa balligh wa taqabbal thawaba ma qara'na. Daripada nang apa nang inya baca, artinya aku hadiahkan lawan fulan, aku beri daripada pahala tadi, aku hadiahkan kepada fulan. Amunnya kada nang itu kada sampai kayak kita. Kalau anak kita berbuat daripada amal soleh, inya membaca Quran, walaupun kada ingat lawan kita, sampai pahalanya kayak kita. Inya belajar ilmu agama di pesantren, walaupun inya kada ingat mengkuitan, tetap pahala tersebut sampai walaupun inya kada hadiahkan sama kita. Oleh karena itulah kita punya anak, didik benar-benar. Sepaling tidak, kalau kita kada kawa menjadikan anak kita jadi alim ulama besar, paling kada inya jadi anak soleh. Maksudnya apa? Inya kada menggawi maksiat dan kada meninggalkan daripada kewajiban, dan yang penting bisa membaca Quran. Nah ini kalau kita lihat banyak sudah membaca Quran aja kada bisa. Menyekolahkan inya mendidik kada kawa, menyekolahkan kolera pulang. Padahal sangat beruntung kita punya TPA, misalnya TK Al-Quran di kampung, kita punya pondok pesantren di kampung. Ini anak-anak kita taruh di sana. Sepaling tidak, kalau seandainya kita nggak mau anak kita tinggi-tinggi sekolah, udah paling tidak dia bisa membaca Al-Quran. Karena dengan Al-Quran lah kita sholat dan lain sebagainya. Bahkan nanti kalau kita sudah tua, kalau kita nggak bisa baca Quran, ini bahayanya nih. Kalau nggak bisa baca Quran, apa? Mau masuk ke kamar, ngapain? Nggak ada yang bisa dibaca. Akhirnya apa? Nyari teman, main dom bersama-sama, main catur bersama-sama. Karena apa? Karena masuk ke dalam kamar tidak bisa baca Quran. Coba kalau seandainya bisa baca Quran, umur sudah tua, artinya 40, sudah 50, sedang sudah beramian. Habis sudah, artinya tohokyo sudah beramian. 40 tahun sudah habis waktu sia-sia, 50 sudah waktu sia-sia. Akhirnya apa? Masuk ke dalam kamarnya, buka Quran gawa, buka wiridan gawa, baca hizib ini gawa, baca doa ini gawa, baca sholawat gawa, baca dalail gawa. Coba kalau kada bisa baca Quran. Nah, ketika kita mengajar, kalau seandainya kita kada sampai belajar itu, dalam artinya terlambat benar. Yang mana padahal kada ada istilah terlambat itu. Walaupun sudah tua kita, umur 50, 60,
Kita artinya kada kau kesan baca Arab dulu, paling kada itu kesan kau membaca Al-Quran, yang mana itu bekal kita ketika meninggal dunia. Terus anak kita paling kada harus bisa membaca Al-Quran. Supaya apa? Ketika kita meninggal dunia, anak tersebut mereka membaca Al-Quran, pahalanya itu sampai kepada kita. Dan seperti yang ulun bilang tadi sebelumnya, walaupun inya kada mahadiah kan sampai kepada kita. Makanya untung ketika kita mempunyai anak-anak yang soleh. Semoga anak kita menjadi anak-anak yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Ini termasuk daripada amal soleh ini. Kita punya mobil, jangan dibawa kesan beramian aja perjalanan mobil, kesan refreshing, kesan ke pulau ini, kesan ke pulau itu, kesan naik ke diskotek mobil. Ayo artinya, ayo, ini mobil kosong nah, ayo kita ke Banjaran naik diskotek. Lah udah malah buat saya. Coba kalau seandainya mobil, artinya nah, ini mobil kosong nah, ayo kita hadir majelis di baik. Ini kendaraan nah, kalau dibonceng artinya, ayo bonceng sini. Berangkat kita majelis. Oh artinya ini ada duit berlebihan, duit bisa jadi amal soleh. Kita kesan membantu daripada agama, membantu daripada orang-orang yang sekolah, membantu daripada majelis ta'lim, membantu daripada lain sebagainya daripada amal soleh, itu menjadi amal soleh. Kita mempunyai rumah kita adakan untuk rukun kematian, misalnya, untuk berzikir bersama dan lain sebagainya. Itu juga bisa menjadi amal soleh. Bahkan kalau seandainya kita kada bikin kayak itu juga, kada kesan bikin maulid dan lain sebagainya, paling tidak kita niatkan ini rumah untuk supaya anak istriku auratnya jangan dilihat orang, supaya jangan kepanasan, jangan kedinginan, jangan kehujanan. Itu juga termasuk daripada amalus solehah. Semoga semua daripada apa yang kita miliki menjadi amalus solehah, sehingga itu bisa menerangi kita ketika kita meninggal dunia dan masuk bersama kita kelak di dalam kubur kita. Amin amin ya rabbal alamin. Ini adalah faedah yang pertama kata beliau. Adapun faedah yang kedua kata beliau, anni ra'aitul khalqa yagtaduna ahwa'ahum wa yubadiruna ila muradati anfusihim. Bahwasanya rata-rata orang itu, makhluk itu, mereka selalu mengikuti daripada hawa nafsu mereka. Hawa nafsu yang diikutin. Hawa nafsu mau melakukan daripada maksiat, langsung dia ikutin. Hawa nafsu mau melakukan daripada hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah SWT, langsung dia ikuti. Banyak daripada orang yang terjerumus di dalam hawa nafsu kata beliau. Kemudian kata beliau apa? Fata'ammaltu fi qawlihi ta'ala wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Barang siapa yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan melarang daripada nafsunya untuk mengikuti daripada hawanya, maka tempat tinggal orang tersebut nanti kelak di surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka kata beliau, fabadartu ila khilal fi nafsi. Maka oleh karena itulah aku bersegera menyalahi daripada hawa nafsuku, wa tashammartu li mujahadatiha, dan aku bersungguh-sungguh dan terus-menerus agar mujahadah untuk melawan daripada hawa nafsu tersebut. Wa ma matta'tuha bihawaha hatta tadat li ta'atillahi wa gadat laha. Dan aku tidak beri dia daripada kenikmatan kecuali daripada sesuatu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan yang diridhoi oleh Rasulullah sallallahu wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi. Karena hawa nafsu ini beda, sangat berbahaya kalau kita ikutin. Yang pertama, hawa nafsu ini gak ada habis-habisan, gak ada habis-habisnya. Ketika dia pengen ini, naik lagi levelnya. Misalnya dulu waktu susah, artinya cukup aja makan minum pagi, sore, siang, malam, sudah cukup 3 kali sehari. Ketika sudah mulai punya harta, artinya muyak sudah makan iwak kering aja. Anak intalu pulang, anak ayam pulang, sudah naik level ayam pulang. Oh artinya anak makan daging pulang. Oh daging muyak masak abang terus, muyak pesan terus. Anak steak pulang makan, muyak artinya makan steak terus. Anak makan pizza pulang, oh muyak makan pizza. Anak makan kebab pulang, oh muyak pulang makan. Lah Allah, hakada. Nafsu itu rata-rata dia ketika kita ikuti nggak ada habis-habisnya. Makanya kalau kita mengikuti daripada hawa nafsu, bahkan di dalam hubungan pernikahan pun nggak ada puasnya. Mau nambah terus,
artinya sedang sudah menambah, nah sudah 2 tahun, bisa anak 2-3 ikong gitu. Makanya kalau seandainya pikiran kita ketika kawin untuk hawa nafsu kita, ini gak ada habis-habisnya. Kita punya istri 4 pun rasa kurang terus. Tetapi ketika kita niatnya untuk ittiba'an lis sunnah, maka ini ada remnya. Artinya sunnah Nabi banyak di sini nih. Tetapi sunnah Nabi itu muqayyad dengan adil. Nah, ini banyak menyalahpahamkan, menyelewengkan artinya sunnah Nabi, artinya banyak bisi bini. Artinya, ayo banyak bisi bini karena mengikuti daripada sunnah Nabi. Padahal sunnah Nabi itu kalau seandainya ini bisa adil antara bini tadi, dalam artian. Oleh karena itulah kalau kita lihat habaib di Hadramaut sana, nang bisi bini banyak, itu adilnya luar biasa. Itu Habib Umar bin Hafid, beliau bisi istri, bini 4. Rumah Sidin itu 4 buah nangkesan bini sama seberataan ukurannya. Tingkat 2 sama tingkat 2 seberataan. Mobilnya seberataan sama, kendaraannya seberataan sama. Setiap daripada bini punya khodam nang sama, punya khodam masing-masing. Dan lain sebagainya. Pernak-pernik di dalamnya sama seberataan. Ada ini. Ayo amunnya kita kisah sunnah. Bini pertama rumah megah benar. Bini yang kedua kesini bersimpan-simpan. Hutan kalau kita ketahuan bini pertama. Belum lagi masalah malamnya. Wajib kita gismah ini pemalam. Dalam artian kalau bini pertama 2 malam, bini kedua 2 malam juga. Ini kada bini pertama 4 malam, bini kedua itu semalaman aja. Ini dari segi malamnya aja sudah kada adil sudah. Artinya mengikuti sunnah. La haula wala quwata illa billah. Hakada. Kalau kita mengikuti sunnah dengan benar-benar. Adapun kalau seandainya tanpa adil bukan sunnah namanya itu mengikuti hawa nafsu namanya. Nah, ibu-ibu himung benar nak. Mantap Habib ini artinya. Artinya ada senjata nah. Kesan laki kau segera kada anak. Artinya kawan itu mandel. Artinya rumah aja artinya masih belum tentu. Kesan anak bini pulang, gawian kada kekaruan kesan anak bini pulang kisah sunnah kemne ya. Haula wala quwata illa billah. Jadi itu. Makanya kalau orang kada mengikuti sunnah bujur-bujur, makanya ada mudarat akhirnya. Inya nang tersakiti atau nang bini kedua atau bini nang pertama tersakiti. Tapi kalau seandainya inya adil benar-benar, nah ini baru luar biasa. Itu Al-Habib Muhammad Al-Haddar luar biasa itu. Sidin banyak bisi bini, mungkin sekitar 18 ekor bisi bini. Jadi karena orangnya meninggal atau Sidin misalnya cerai dengan bini nang pertama, Sidin keluar awak dari bini Sidin nang sebelumnya. Ayo kita ada kana sangkut gitu. Keluar awak, ini bola rumah, sudah keluar awak. Dalam artian adil itu, nah itu kada dinamakan adil kecuali kita wani keluar awak. Dalam artian bini pertama tadi rumahnya sudah fisik, kesan anak-anaknya kamar cukup, mobil kesan transportasi ada, gawian kesan mencukupi bulanannya ada, sudah ayo jangan begini situ. Tapi yang punya kada cukup begitu, baik ada usaha mencari penyakit luaran, mencari penyakit. Itu penyakitnya hawa nafsu itu menjadikan mudarat baginya. Tapi kalau emang mengikuti sunnah benar-benar, itu yang menjadi mut'ah bagi dia. Itu adalah kenikmatan dan kesenangan. Kalau kurang daripada itu, makanya kurang. Makanya orang banyak membaca Quran, artinya fankahu ma taba lakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba'. Titik ke situnya, di stopnya. Artinya nikahilah berapapun daripada perempuan yang kamu hendaki, 2 kah, 3 kah, 4 kah, hingga situ stopnya. Padahal di dalam Al-Quran fa'in lam ta'adilu fawahidah. Amunnya karena kau adil seikong aja. Ini di stopnya hingga senang tadi tuh. Kesan dalil supaya begini. Artinya 2, 3, 4. Padahal fa'in lam ta'adilu fawahidah. Amunnya karena kau adil seikong aja. Dan ngalih biar adil ini ada gampangannya. Apalagi yang punya sesembunyian kawin, makin nyai kada ngalih mencari adilnya. Amunnya terang-terangan juga, nang ngalihnya nih banyak mengaduan ini terang-terangan diulang.
Jadi ada kisah aja nih berlucuan sedikit. Artinya nang laki ini bisa tahilalat guru jadi dibaca orangnya artinya apa nih artinya tahilalat itu tanda kalau inya ini banyak bisa bini. Boleh kayak ke rumah kehimungan nih. Artinya alhamdulillah, artinya tadi hanya datang aku kayak orang, artinya aja orang mau ada tahilalat nenek tandanya banyak bisa bini kehimungan. Jangan bini aku ada juga tahilalat. Apa tadi tahilalat tanda membunuh lagi. Nah pada nang laki itu nah bisa tahilalat harus juga soalnya nambini. La haula wala quwwata illa billah. Dalam artian itu tadi, kita kalau mengikuti hawa nafsu gak ada habis-habisnya, maupun daripada makanan, maupun daripada rumah, maupun daripada bebini rumah. Ayo, sudah bisi rumah, hendak pulang nambah tingkat, hendak pulang nambah kolam renang, bisi mobil sudah, hendak pulang, oh ini keluaran hanya artinya WRV Honda. Oh bagusnya artinya sedang dan warnanya. Oh artinya ini mobil listrik lagi rame. Padahal bisi ya sudah mobil, kan ada habisnya. Mobil, kendaraan kayak itu aja, bisi sudah sekopi, anak enek, PCX pulang. Kalau kita tidak rem daripada hawa nafsu tadi, kan ada habisnya. Makanya, Jarzidin, kalau kita mengikuti daripada hawa nafsu, nggak ada habis-habisnya. Nah, kalau kita mengikuti daripada maka marabbih, faman khafa an magami rabbih, wa nahan nafsa 'anil hawa, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa, fa innal jannata hiyal ma'wa. Dan kehidupan yang kekal abadi, dan kita semua berharap ketika kita meninggal dunia dikumpulkan bersama Rasulullah SAW di dalam surga, di dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga kita termasuk daripada golongan tersebut. Amin amin ya rabbal alamin. Terus kata beliau, adapun al-faidatus tsalitsah, adapun faedah yang ketiga, anni ra'aitu kulla wahidin min nas yas'a fi jam'i khutamid dunya thumma yumsikuhu ghabidan yadahu. Adapun faedah yang ketiga, kata beliau, aku melihat daripada setiap daripada manusia ini, mereka sibuk habis-habisan untuk apa? Untuk mengumpulkan daripada mata benda dunia. Terus apa? Thumma yumsikuhu, kemudian dia pegang, gak ada dikeluarkannya lagi. Diantak dalam peti, diantak di dalam apa ngarannya tuh berangkas. Masuk pada keluar lagi sudah. Benar katanya aku mengumpulkan sudah. Nyamannya nya pegawai kada, timbul mati aja, awarnya jingkar sampai ke selahu tangan pegawai. Benar mendodos. Benar mencangkul haro, inya nyaman benar menanai tangan wara. Banyak daripada orang yang seperti itu. Kemudian kata beliau, fata'ammaltu fi qaulihi ta'ala, ma 'indakum yanfad wa ma 'indallahi baqin. Apa yang di dalam genggamanmu, apa yang engkau tahan, itu bakalan habis ludes. Ketika kita meninggal dunia sudah habis sudah. Itu anak, itu harta, itu rumah, semua menjadi harta waris kita. Waris daripada anak-anak kita, waris daripada bini kita dan lain sebagainya. Karena kita lagi sudah kita punya. Tapi apa? Wa ma 'indallahi baqin. Adapun yang di sisi Allah SWT yang kita infakkan untuk keridhaan Allah SWT, di jalan Allah SWT, itulah yang kekal abadi, kata beliau. Oleh karena itulah, kata beliau, karena saya tahu bahwasanya yang kekal itu dan yang abadi itu hanya sesuatu yang kita infakkan dan kita gunakan untuk mendapatkan daripada keridhaan Allah SWT, maka kata beliau, fabadzaltu mahsuli minad dunya liwajhillah. Maka semua daripada apa yang aku miliki, yang lebih daripada pastinya nafkah anak istri, yang lebih daripada kewajibannya, yang lebih daripada untuk membantu daripada keluarganya, maka semuanya itu aku infakkan untuk wajhillah subhanahu wa ta'ala, untuk mendapatkan daripada keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Fafarradtuhu bainal masakin liyakuna dhukhran li 'inda Allah. Maka aku bagi-bagikan kepada fuqara dan masakin supaya itu semua menjadi saldoku ketika di akhirat, investasi ketika di akhirat, dan semua daripada saldo habis sudah semua rekening diblokir gitu ketika kita meninggal.
kita bisa rekening BCA, kita bisa rekening mandiri, macam-macam nih sudah bisa rekening. Meninggal dunia habis sudah, rekening tadi diblokir sudah. Ampun anak kita, ampun bini kita dan lain sebagainya. Terus rekening dan saldo yang tetap yang bisa kita gunakan apa? Yaitu adalah apa yang kita sedekahkan, apa yang kita infakkan, dan apapun daripada amal soleh, itulah saldo yang kita bakalan gunakan ketika kita meninggal dunia. Mungkin 3 ini aja dulu lah. Insya Allah di minggu akan datang kita sambung daripada faedah yang mana di sini ada 8 faedah. Hanya 3, nanti insya Allah kita sambung, dan setelah itu baru kita sambung lagi daripada faedah-faedah yang disebutkan oleh Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad. Semoga dengan bukrumannya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita manfaat daripada faedah tersebut, dan kita bisa mengamalkan daripada faedah tersebut, dan kita bisa mengamalkan daripada manfaat tersebut, dan semoga ini menjadi bekal kita yang abadi kelak di akhirat, dan ini bekal yang bisa kita bawa ke rumah kita, ke rumah tangga kita, kepada anak kita, dan semoga mereka semua juga bisa mengamalkannya, sehingga kita ketika meninggal dunia kita penuh mempunyai saldo kita penuh, akhirnya kita bisa belanja ini, bisa melakukan ini, bisa melakukan itu, dengan berkat kita banyak menginvestasikan daripada saldo. Ketika kita meninggal dunia, kita akhirnya menikmati dan memetik daripada hasil tersebut. Allahumma ya man waffaqa ahlul khair lil khair wa anahum alaih, waffiqna lil khairi wa a'inna alaih. Allahumma ya man waffaqa ahlul khair lil khair wa anahum alaih, waffiqna lil khairi wa a'inna alaih. Allahumma ya man waffaqa ahlul khair lil khair wa anahum alaih, waffiqna lil khairi wa a'inna alaih. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu ta'ala ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahil Fatihah.